Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Fitriani STHI MPD selaku pembina muhadharah serta teman-teman program khusus ulama yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan juga kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Sang Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita bisa keluar dari zaman kegelapan, yakni zaman yang tidak ada ilmu pengetahuan, hingga pada zaman sekarang, yakni zaman yang penuh dengan cahaya iman, Islam, dan ihsan. Teman-teman program khusus ulama yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Ketahuilah teman-teman bahwasanya hampir di seluruh negara hingga saat ini termasuk Indonesia masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, hal ini sangat berpengaruh besar ke dalam berbagai aspek kehidupan, terutama terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan perekonomian, serta dalam berbagai aspek lainnya. Ternyata semakin hari perkembangan COVID-19 ini sangat meningkat dan bahkan menjadi suatu perhatian yang sangat memprihatinkan. Nah, banyak dari saudara-saudara kita yang terkena atau terpapar wabah penyakit ini, hingga mereka harus melakukan isolasi secara mandiri dan tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Bahkan banyak dari sanak saudari kita yang meninggal karena wabah penyakit ini. Nah, melihat situasi yang seperti ini tentunya sangat menarik bagi kita untuk membahas terkait tentang meninggalnya orang yang terkena penyakit COVID-19 ini. Apakah mereka bisa dikategorikan sebagai orang yang mati dalam keadaan syahid, ataupun mereka dikategorikan sebagai orang yang mendapatkan syahid dunia atau akhirat, syahid dunia atau syahid akhirat saja. Nah, banyak pendapat para ulama tentang hal tersebut. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini ulun meminta izin kepada teman-teman dan juga kepada pembimbing muhadharah untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul "Orang yang meninggal terkena wabah penyakit COVID-19, apakah bisa disebut sebagai orang yang syahid?" Teman-teman program khusus ulama yang insya Allah diberkahi oleh Allah, ketahuilah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yakni an Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Apa yang dimaksud dengan orang yang mati syahid di antara kalian, kata Rasulullah. Para sahabat menjawab, qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahidun. Orang yang meninggal karena berperang di jalan Allah dialah orang yang syahid, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, inna syuhada'a ummati idzal laqalilun. Kalau begitu, tentu sangat sedikit umatku yang mati syahid, kata Rasulullah. Lantas para sahabat ini merasa bingung. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, faman hum? Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qutila fi sabilillah fahuwa syahidun, wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahidun, wa man mata fit ta'udi fahuwa syahidun, wa man mata fil batni fahuwa syahidun. Orang yang mati syahid itu ada 4, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang mati di jalan Allah, kemudian orang yang mati karena ta'un, dia disebut dengan syahid, kemudian orang yang
mati ketika dalam keadaan sakit perut, dia juga disebut sebagai orang yang syahid. Nah, berdasarkan pada hadis ini, banyak pendapat para ulama yang menyatakan, terutama para ulama kontemporer sekarang, yakni salah satunya adalah para ulama yang bekerja atau penguasa besar yang bekerja di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Mereka menyatakan bahwasanya orang yang mati terkena wabah COVID-19 ini termasuk orang yang mati karena penyakit taun kalau dikategorikan dengan hadis tersebut. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan bahwasanya orang yang meninggal atau orang yang meninggal karena wabah penyakit COVID-19 ini disebut sebagai orang yang mati syahid. Nah, namun demikian, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya tidak semua orang yang meninggal karena wabah penyakit COVID-19 ini disebut sebagai orang yang syahid. Ada beberapa kategori. Di antaranya berdasarkan hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, yakni Aisyah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan penyakit taun itu?" Rasulullah SAW menjawab, taun itu adalah suatu penyakit yang menular. Dia adalah suatu penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian untuk terhadap orang yang dikehendakinya. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan redaksinya dengan bunyi kurang lebih sebagai berikut, bahwasanya orang yang terkena penyakit taun ini adalah juga merupakan rahmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia menghadapinya dengan penuh dengan kesabaran, termasuk dengan doa dan ikhtiar. Mendengar dari bunyi redaksi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, tentunya dapat kita pahami bahwasanya tidak semua orang yang terkena wabah penyakit COVID ini dikategorikan sebagai orang yang mati syahid, atau orang yang meninggal karena wabah ini dikategorikan sebagai orang yang mati syahid, karena ada beberapa kriteria. Yang pertama, ketika dia mengalami penyakit tersebut, dia harus dalam keadaan sabar, yakni penuh dengan doa dan ikhtiar untuk menyembuhkan. Yang kedua, dia selalu senantiasa mencegah dirinya agar terhindar daripada penyakit tersebut dan senantiasa menjaga protokol kesehatan. Namun, jika ternyata dia digariskan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkena wabah tersebut dan dia akhirnya meninggal terkena wabah tersebut, tentunya dia akan meninggal dalam keadaan syahid. Nah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, Shadaqallahul azim. Nah, pada Quran surah Al-Baqarah ini perlu kita garis bawahi ayat yang berbunyi wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian jatuhkan diri kalian kepada kebinasaan akibat tangan-tangan kalian. Artinya, kita harus senantiasa menjaga diri kita terhadap hal-hal yang membinasakan diri kita. Jangan kita merasa pasrah-pasrah saja terkena wabah penyakit itu dan akhirnya kita meninggal, dan orang yang tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang syahid, sebab dia adalah orang yang telah berpasrah diri tanpa ada usaha dan doa untuk tercegah daripada penyakit tersebut. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga salah satu ulama tafsir yaitu Imam Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwasannya mati syahid ini terdapat 3 macam. Yang pertama, orang yang mati syahid dunia, orang yang mati syahid akhirat, dan ada orang yang mati syahid dunia akhirat. Orang yang mati syahid dunia itu adalah orang yang berperang di jalan Allah namun niatnya untuk mendapatkan hal duniawi, itu yang dimaksud dengan syahid dunia. Yang kedua, orang yang syahid akhirat yaitu orang yang meninggal seperti terkena wabah penyakit ini, seperti orang yang terkena taun tadi.
Dan yang ketiga yaitu orang yang mati syahid dunia dan akhirat, yakni orang yang melakukan jihad atau berperang di jalan Allah dan niatnya pun murni ikhlas menunaikan perintah Allah dan menegakkan kalimat Allah. Tentunya orang itu adalah orang yang mendapatkan syahid dunia dan akhirat. Teman-teman sekalian yang insya Allah diberkahi oleh Allah, mungkin ini saja pidato yang dapat ulun sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.